Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu jamaah pengajian rahimakumullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak lupa marilah kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini dengan kembali memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat-nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya yang diberikan kepada kita semua, pada kesempatan sore kali ini kita bisa kembali bertemu, duduk bersama di dalam majelis ini untuk melanjutkan kajian rutin kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mencari ilmu agama, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan kemudian semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ini perlu kita ketahui. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nasi, sebaik-baik manusia. Siapa? Anfa'uhum linnas, yaitu orang yang paling bermanfaat bagi manusia, bagi orang lain. Maka kalau seandainya kita ingin menjadi manusia yang terbaik, maka kita harus mau memberikan manfaat kepada orang lain. Dan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairun nas, jadi orang yang memberikan manfaat pada orang lain, paling banyak manfaatnya, paling baik, manusia yang paling baik. Paling baik yang dimaksud di sini yaitu dia menjadi kehidupannya itu dipenuhi dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya menjadi hidup yang barokah. Waktunya menjadi waktu yang barokah. Ilmunya menjadi ilmu yang barokah. Keluarganya menjadi keluarga yang barokah. Hartanya menjadi harta yang barokah. Yang mana artinya barokah? Apa itu barokah? Jadi maksud dengan barokah yaitu kasratul khair wa dawam, yaitu kebaikan yang banyak dan langgeng. Kebaikan yang banyak dan langgeng. Artinya berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, orang yang paling banyak memberikan manfaat orang lain itu akan menjadikan hidupnya itu barokah, menjadikan hidupnya itu banyak kebaikannya dan langgeng kebaikan tersebut. Waktunya menjadi waktu yang barokah, hartanya menjadi harta yang barokah. Artinya apa? Waktunya itu
akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Hartanya demikian pula, hartanya akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Nah, karena kadang kita dapati sebagian orang, bahkan diri kita sendiri, kita punya banyak waktu luang, tapi ternyata waktu kita tidak memberikan manfaat bagi diri kita sendiri. Waktu berjalan sementara kita tidak mendapatkan manfaat darinya. Kita tidak mengisinya untuk ibadah, tidak mengisinya untuk kebaikan yang lainnya. Sia-sia. Demikian juga kadang kita punya harta kita tidak banyak membawa kemanfaatan, tidak banyak membawa kebaikan. Kadang kita menerima harta dari gajian, dari hasil usaha kita, kemudian setelah itu hilang, setelah itu habis tanpa ada bekas manfaat, tanpa ada bekas kebaikan bagi kita. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya harta kita tidak manfaat, waktu kita tidak manfaat. Nah, maka agar yang ada pada kehidupan kita itu menjadi manfaat, hidup kita, waktu kita, umur kita, harta kita, keluarga kita, anak kita itu bisa membawa banyak kebaikan. Caranya itu dengan kita memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat pada orang lain. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang terbaik, sehingga apa? Kita menjadi orang yang penuh dengan barokah, kehidupan kita penuh dengan barokah. Baik, sekarang bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Caranya bagaimana? Cara memberikan manfaat kepada orang lain itu bisa dengan yang pertama dengan ilmu, memberikan ilmu kita, mengajarkan ilmu kita kepada orang lain. Kemudian yang kedua yaitu dengan harta kita, memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu dengan tenaga kita, jadi kita membantu orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang keempat yaitu dengan doa, mendoakan orang lain. Baik, sekarang akan kita bahas satu persatu. Jadi cara memberikan manfaat kepada orang lain, yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan harta, kemudian yang ketiga dengan tenaga kita, kemudian yang keempat dengan doa. Baik, sekarang yang pertama yaitu apa? Dengan ilmu, memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu. Maksudnya yaitu kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita. Kita memberikan manfaat berupa ilmu kepada orang lain. Kita mempunyai satu ilmu dan ilmunya tersebut bermanfaat, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Ini termasuk bentuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ketika kita mengajarkan satu ilmu, apalagi ini ilmu agama, kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut tahu, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut, maka kita mendapatkan pahala dari apa yang dikerjakan oleh orang lain tersebut, karena dia bisa mengajarkan itu lantaran atau sebab kita yang mengajari. Misalkan kita bisa membaca Al-Fatihah, dengan baik dan benar. Kemudian kita ajarkan bacaan Al-Fatihah yang baik dan benar tersebut kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Misalkan di antara yang kita ajari tersebut, misalkan ada 5 orang saja, ada 5 orang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan sebab kita yang ngajar. Kemudian setelah itu 5 orang ini bisa membaca Al-Fatihah dan mereka amalkan.
mereka baca Al-Fatihah tersebut di dalam salat mereka. Paling tidak mereka dalam sehari semalam berapa kali dibaca? 17 kali paling tidak. Karena Al-Fatihah itu wajib dibaca di dalam setiap rakaat dalam sholat. Karena itu termasuk rukun sholat. Nabi SAW mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, maksudnya tidak sah sholatnya bagi siapa yang lam yaqra, tidak membaca bi Fatihatil Kitab, yaitu Al-Fatihah. Maka wajib dibaca. Dan sholat yang wajib itu ada 17 rakaat. Maka paling tidak seorang muslim, ya tentunya yang kita bahas ini seorang muslim yang taat menjalankan kewajiban agamanya. Seorang muslim itu paling tidak selama sehari semalam membaca Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Ini belum kalau sholat sunnah. Misalkan dia tambah sholat sunnah rawatib, sehari ada 12 rakaat atau 10 rakaat. Belum lagi kalau ditambah dengan sholat duhanya, belum lagi kalau ditambah dengan sholat malamnya, sholat witirnya, dan yang lainnya. Nah, banyak. Yang paling tidak yang wajib tadi ada 17. Nah, maka ketika kita mengajarkan kepada 5 orang surat Al-Fatihah, kemudian mereka bisa membacanya dengan baik dan benar, kemudian mereka baca di dalam sholat mereka, setiap kali mereka membaca, kita selaku yang ngajari, kita mendapatkan apa? Aliran pahala dari bacaan itu. Padahal satu orang sehari 17 kali Al-Fatihah. Kalau 5 orang 17 kali 5 100 berapa? Banyak. 17 kali 5 berapa? Jadi banyak. 85. Itu sehari kita mendapatkan pahala bacaan 8 Al-Fatihah 85. Itu baru sehari. Kalau seminggu tinggal dikalikan 7. Kalau sebulan, kalau setahun, kalau sepanjang umur orang-orang yang kita ajari ini, betapa banyak pahala yang mengalir kepada diri kita. Kenapa? Karena kita mau berbagi ilmu, memberikan manfaat berupa ilmu. Ini baru Al-Fatihah. Belum yang lainnya, belum kalau kita ngajarkan sholat, belum kalau kita ngajarkan tata cara wudu dan sebagainya. Maka semakin banyak ilmu yang kita berikan kepada orang lain, maka akan semakin besar manfaatnya yang kembali kepada kita. Nabi SAW mengatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, barang siapa menunjukkan kebaikan apa saja, menunjukkan kebaikan apa saja, sholat, puasa, sedekah, ngaji dan sebagainya, maka falahu mislu ajri fa'ili, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Seperti orang yang mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nah, di sini berkaitan dengan seperti dikatakan di sini, berkaitan dengan orang yang cuma menunjukkan. Ada orang yang mau sedekah, ada orang yang mau sedekah dengan hartanya, tapi dia nggak tahu kepada siapa ini harus disedekahkan. Maka kemudian ada sebagian orang sahabat yang menunjukkan, kalau mau sedekah kepada si fulan, kalau mau sedekah kepada si fulan, dia termasuk orang yang berhak memberi. Nah, maka kemudian Nabi mengatakan berkaitan dengan orang ini apa? Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti yang melakukan kebaikan tersebut. Nah, jadi ini cuma menunjukkan itu kalau mau sedekah kepada si fulan, dia tidak modal apa-apa, tidak mengeluarkan harta, tidak mengeluarkan tenaga, cuma modal apa? Ucapan,
modal apa ya. Tapi dapat pahala seperti apa? Seperti orang yang bersedekah. Nah, ini cuma menunjukkan, apalagi kalau kita bukan cuma menunjukkan, tetapi juga ngajarkan, ngajarkan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Nah, tentunya apa? Kita termasuk orang yang akan mendapatkan pahala dari apa yang dikerjakan oleh orang yang kita ajar. Dan Nabi SAW juga menjelaskan bahwasanya apa, pahala itu akan terus mengalir bahkan sampai ketika kita sudah tiada, sampai ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ilmu yang kita ajarkan itu bermanfaat, diamalkan, maka aliran pahala terus mengalir kepada kita. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu." Apabila seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah amalannya. Jadi orang kalau sudah meninggal, maka tidak lagi bisa melanjutkan amalannya. Orang kalau sudah meninggal tidak lagi bisa mengerjakan sholat. Orang kalau sudah meninggal tidak bisa lagi puasa. Orang kalau sudah meninggal tidak lagi bisa membaca Al-Quran dan sebagainya. Kalau sudah meninggal tiba-tiba hadir di majelis ini, kira-kira gimana? Muhammad ini bocah ya. Kita nggak bisa lagi. Orang yang sudah meninggal nggak bisa melakukan amalan apa saja. Illa min thalasin, kecuali 3 katakan. Kecuali 3. Jadi ada 3 hal. Maksudnya 3 hal ini apa? Pahalanya terus mengalir. Bukan kemudian dia masih tetap bisa melakukan, tapi pahalanya mengalir. Apa itu kata Nabi? Shadaqatul jariyah. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Shadaqah jariyah itu kita membelanjakan sebagian dari harta kita untuk hal-hal yang bermanfaat bagi saudara kita. Kemudian apa yang kita sedekahkan tersebut tetap dimanfaatkan oleh orang lain, maka selama itu bermanfaat, pahala mengalir pada diri. Kemudian yang kedua, yang terus mengalir pahalanya kata Nabi apa? Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Atau ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat pada orang lain, kemudian ilmu tersebut diamalkan, kita mendapatkan pahala, aliran pahala. Awaladin salihin yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini senantiasa pahala akan mengalir kepada orang tua. Nah, yang berkaitan dengan bahasan kita yaitu yang kedua, apa? Ilmu yang bermanfaat. Itu ketika orang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dia akan terus mendapatkan pahala dari ilmu yang diajarkan. Itu tidak terputus. Nah, bahkan kalau seandainya kita mengajarkan tadi kepada 5 orang baca surah Al-Fatihah, setiap kali orang ini membaca Al-Fatihah kita dapat aliran pahala. Kemudian 5 orang ini juga mengajarkan kembali ilmunya. Baca Al-Fatihahnya diajarkan kepada orang lain, masing-masing mengajarkan kepada 5 orang. Maka jadi berapa? 5 kali 5 25. Jadi yang bisa membaca Al-Fatihah sekarang jadi 25. Masing-masing dari 25 ini juga mengamalkan ilmunya, membaca Al-Fatihahnya dalam sholatnya. Nah, 25 kali 5 sehari, kali 17 dalam sehari. Kemudian belum lagi nanti 25 ini mengajarkan lagi kepada orang lain, masing-masing 5 lagi. 25 kali 5 125. Kemudian lagi terus seperti itu, semakin ke bawah semakin banyak. Jadi ngalir ke atas sampai yang mengajarkan itu kita. Nah, jadi demikianlah. Jadi, kalau kita mau mengajarkan ilmu kita yang bermanfaat pada orang lain, maka insya Allah manfaat itu bukan hanya kepada orang yang kita ajari, tetapi juga akan kembali kepada diri kita. Kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Nah, ini memberikan manfaat yang pertama yaitu dengan ilmu.
Kemudian yang kedua yaitu memberikan manfaat dengan harta kita. Kalau dengan ilmu kita nggak bisa mengajarkan sholat, kalau kita sholat aja belum benar. Kalau mengajarkan Al-Fatihah, kalau mengucapkan huruf-huruf hijaiyah saja belum pas, masa ngajari. Maka bagaimana? Bisa dengan cara yang lain, yaitu dengan harta. Kalau kita tidak bisa mengajarkan ilmu agama, maka kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta kita, dengan bersedekah, dengan membantu orang yang kekurangan, fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang nggak mampu. Kita bantu dengan harta kita. Kita berikan untuk mereka kebutuhan pokok, untuk makanan harian, untuk pakaian mereka dan sebagainya. Dan ketika kita memberikan sebagian harta kepada orang lain, yang mendapatkan manfaat bukan cuma penerima, bukan cuma orang miskin yang kita beri makanan, bukan cuma anak yatim yang kita beri santunan, tetapi manfaatnya juga akan kembali kepada kita. Di antara manfaat yang kembali kepada kita yaitu kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah." Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, seperti satu butir benih. Ambatas sab'a sanabil, yang akan menumbuhkan 7 butir, 7 cabang pohon. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap cabang tadi tumbuh 100 biji. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, menafkahkan hartanya di jalan Allah, termasuk sedekah, termasuk hadiah, termasuk infak, bantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, bantu pembangunan masjid, bantu kebutuhan TPA dan sebagainya. Itu perumpamaan apa? Seperti satu biji benih. Kemudian dari satu tersebut tumbuh 7 batang. Dari 7 batang itu masing-masing tumbuh 100 biji. Dari 1 jadi 7 dikalikan 100 menjadi berapa? 700 kali lipat. Berarti kalau seandainya kita memberikan hanya 1.000 saja, 1.000 rupiah, di sisi Allah menjadi berapa? 700 ribu. Kalau 10.000 menjadi 7 juta. Semakin banyak yang kita berikan, itu semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man tasaddaqa bi 'adli tamratin min kasbin thayyibin la yaqbalullahu illa thayyiban." Barang siapa yang bersedekah dengan kurma 1, sedekah dengan kurma 1. Kurma 1 banyak atau sedikit? Sedikit ya. Sedikit, yang paling kalau dinilai harganya 1.000 rupiah atau bahkan kurang. Kalau siapa yang sedekah dengan kurma 1 dari hasil usaha yang baik, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka man tasaddaqa bi hadri tamratin, barang siapa yang bersedekah dengan ukuran 1 kurma dari hasil yang baik, karena Allah tidak menerima yang baik, maka yaqbalu Allah biyamini, maka Allah akan menerima dengan tangan kanan, diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian apa? Setelah itu summa yurabbiha, kemudian akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diterima oleh Allah, dikembangkan, dijadikan besar. Kama yurabbiha falwa, seperti salah seorang di antara kalian yang mengembangkan anak kudanya.
Anak kuda ketika lahir besar atau kecil, kemudian dikasih makan, kasih minum, dipelihara, dirawat dengan baik, akhirnya tambah besar hingga akhirnya jadi kuda. Demikian pula sedekah yang diterima oleh Allah tadi, yang tadinya cuma satu kurma, kemudian dikembangkan, kata Rasulullah, hatta takuna misla jabal, hingga akhirnya menjadi seperti gunung. Menjadi seperti gunung. Kurma satu disedekahkan, kemudian menjadi seperti gunung. Berapa kali lipat itu? Kurma satu kemudian jadi gunung. Kalau ada gunung terbuat dari kurma, tumbuhan kurma, butuh berapa ton kurma? Nah, sangat banyak sekali. Nah, inilah pahala dari apa? Dari membelanjakan harta kita di jalan Allah, memberikan harta kita kepada orang lain. Jadi tidak hanya manfaat tersebut untuk orang yang diberi, tetapi juga untuk kita. Beda apa? Kita mendapatkan pahala dari sedekah yang kita keluarkan. Nah, baik. Kemudian jamaah rahimani warahmatullah. Demikian juga di antara manfaat yang lainnya yang kita dapatkan ketika kita memberikan harta kita kepada orang lain, yaitu kita akan mendapatkan atau akan didoakan oleh malaikat. Akan didoakan oleh malaikat, minta kepada Allah agar Allah menggantikan apa yang kita belanjakan. Menggantikan apa? Menggantikan apa yang telah kita belanjakan, kita berikan kepada orang lain. Setiap kali kita sedekah, setiap kali kita infak, setiap kali kita memberikan hadiah kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang dengan harta kita, maka ada malaikat yang mendoakan kita. Ya Allah, semoga Engkau memberikan ganti untuknya. Nah, ini sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yaumin, tidak ada hari yusbihul ibadu fihi, yang seorang hamba ada pada hari tersebut, illa malakani yanzilani, kecuali ada dua malaikat yang turun." Ya, jadi tidak ada hari, tidak ada hari yang mana kita berada di dalamnya, yang kita bertemu dengan hari tersebut, kecuali pada hari tersebut ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, kemudian salah satu dari malaikat tersebut mengucapkan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya dari infak bersedekah. Didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Semoga Allah memberikan ganti dari harta yang telah dia keluarkan untuk infak, untuk sedekah dan sebagainya. Ini malaikat yang pertama. Mendoakan siapa? Orang yang berinfak, orang yang memberikan hartanya kepada orang lain. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang lain mengucapkan. Ini malaikat yang kedua juga berdoa pada Allah. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya talafan, kebinasaan. Ya Allah, berikanlah apa? Kepada orang yang menahan hartanya kebinasaan. Menahan hartanya artinya apa? Tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dia pelit, dia kikir, tidak mau belanjakan hartanya kepada orang lain. Jangankan kepada orang lain, kepada dirinya, kepada keluarganya pun pelit. Bukan kebutuhan pokok yang harusnya diberikan, tidak diberikan. Yang mau memberikan nafkah, kalaupun memberikan cuma sekedar kepada dia punya kelebihan yang baik. Kadang untuk lauk pauk yang cuma apa? Oke,
rupok misalkan, padahal untuk beli daging, beli telur, beli yang lebih dari itu bisa, tapi dia nggak mau. Itu untuk dirinya, untuk keluarga misalnya pelit seperti itu, apalagi untuk orang lain. Jadi dia nggak mau memberikan hartanya kepada orang lain karena dia merasa ini hasil usaha tangan saya. Ini hanya untuk saya disimpan tumpuk-tumpuk, nggak ada manfaatnya. Maka orang yang seperti ini mendapatkan doa juga malaikat, dari malaikat. Tapi doanya apa? Semoga Allah memberikan kebinasaan. Nah, kira-kira kita milih doa yang mana? Doa malaikat yang pertama apa yang kedua? Tentunya kita ingin doa yang malaikat yang pertama. Didoakan agar Allah memberikan ganti. Kepada siapa ini? Kepada orang yang mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Didoakan dengan malaikat. Dan tentunya jamaah rahimani wa rahmatullah, yang namanya doa malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang taat kepada Allah, tidak pernah durhaka, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala, makhluk yang dekat kepada Allah. Kemudian makhluk yang seperti ini berdoa kepada Allah. Kira-kira gimana doanya? Mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, karena malaikat makhluk yang dekat dengan Allah, malaikat yang tidak pernah durhaka, tidak pernah membangkang kepada Allah Ta'ala. La ya'sunallah, nah, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. La ya'sunallah ma'amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, tidak pernah durhaka kepada Allah, laksanakan apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, kemudian berdoa kepada Allah, tentunya doanya itu akan mustajab. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan doa dari malaikat agar kita diberikan ganti yang baik, ya seyuknya kita mengeluarkan dari sebagian harta kita, sedekah atau infak atau hadiah kepada orang lain. Sehingga kita mendapatkan doa dari malaikat. Baik, kemudian jamaah rahimani wa rahmatullah, ketika kita membelanjakan harta kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah itu tidak akan menjadikan harta kita berkurang, tidak akan menjadikan harta kita habis, bahkan sebaliknya akan menambah harta kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Mana qasad shadaqatun min malin." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Lah kok bisa? Padahal kalau kita hitung-hitung berkurang. Misalkan di dompet ada uang 100.000, ada 50 ribuan, ada 20 ribuan, kemudian ada 10 ribuan, 3. Kemudian kita mau sedekah. Yang mana yang kita sedekahkan? Yang biru apa yang hijau apa yang ungu? Biasanya milih yang paling kecil ya. Nah, baik, contohnya misalkan kita sedekahkan 20.000. Tadinya di dompet ada 100.000, kemudian kita sedekahkan kepada anak yatim 20.000 untuk jajan. Berkurang apa tidak? Berkurang, tinggal 80.000 ya, tinggal 80.000. 100.000 dikurangi 20.000 tinggal 80.000. Nah, kalau dilihat secara matematika ya hitungannya itu berkurang. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Tidak berkurang. Harta tidak berkurang karena sedekah yang dikeluarkan. Apakah Nabi salah? Tidak mungkin. Nabi itu berbicara berdasarkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi beliau tidak berucap berdasarkan hawa nafsu,
in huwa illa wahyu, tidak ada yang beliau ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Itu berasal dari Allah, maka pasti benar. Pasti benar, nggak mungkin salah. Nah, terus gimana ya? Katanya Nabi mengatakan sedekah tidak akan mengurangi harta. Sementara yang terlihat oleh mata kita secara kasat mata, harta yang kita sedekahkan yang tadinya 100.000 disedekahkan 20.000 tinggal 80.000, berkurang. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Ya, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahmatullah, ya memang benar secara hitung-hitungan awalnya itu berkurang. Tetapi dengan sebab kita mengeluarkan sedekah, maka kemudian apa? Allah memberikan kepada kita pintu rezeki yang lain. Allah memudahkan rezeki bagi kita. Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya harta kita bertambah. Pada akhirnya harta kita bertambah, bukan berkurang. Karena sedekah jualannya jadi laris. Nah, usulnya jadi lebih banyak. Karena dia sedekah, tanam-tanamannya bagi yang petani hasilnya bagus. Bahkan kebetulan pasti harganya mahal. Sehingga apa? Dia dapat rezeki yang banyak. Bisa seperti itu. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang riwayat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Anfiq ya ibnu Adam, tunfaq alaika." Hei anak Adam, wahai manusia, berinfaklah, itu belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Maka apa? Yunfaq alaika, maka engkau akan diberi rezeki. Maka engkau akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita menginfakkan harta kita, membelanjakan harta kita di jalan Allah. Allah akan memberikan rezeki untuk kita. Hingga akhirnya apa? Bukannya berkurang, justru malah bertambah. Jadi bertambah bukan cuma bertambah pahalanya, tetapi juga hartanya. Nah, maka setelah kita mengetahui hal ini, seyogyanya apa? Seyogyanya kita keluarkan sebagian dari harta kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dan kita contoh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi bil khairi. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, memberikan apa saja kepada orang lain. Nah, dan diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu kemudian beliau menjawablah enggak. Jadi tidak pernah Nabi dimintai sesuatu kemudian beliau punya kok kemudian beliau mengatakan enggak. Artinya apa? Nabi adalah orang yang dermawan, orang yang lomo, yang suka memberi. Ketika diminta tidak pernah menolak permintaan. Diminta sementara beliau dalam keadaan mampu, maka beliau berikan. Tidak pernah menolak. Bahkan ada sebagian sahabat yang berulang kali datang kepada Nabi, bukan cuma sekali, bukan cuma sekali, dua kali, berulang kali datang kepada Nabi, minta beri, minta lagi beri, datang lagi minta lagi beri. Kalau kita kira-kira gimana? Ada orang yang datang, barangkali kalau pertama kali kita masih kasih dengan senyuman, nanti besok lagi datang lagi orang yang sama minta lagi, masih kita kasih tapi sambil cemberut. Besok lagi datang lagi, nah, sudah nggak dikasih lagi. Padahal kita mampu. Kita seperti itu, beda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang datang meminta pada Nabi dan Nabi dalam keadaan punya berkecukupan, ada yang diberikan, maka beliau berikan apa yang diminta. Tidak pernah apa? Menolak. Nah, ini contoh bagi kita, tauladan bagi kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka hendaknya kita tauladani beliau. Nah, jadi ini yang kedua, memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta kita. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Memberikan manfaat kepada orang lain dengan tenaga kita. Kalau dengan ilmu kita nggak punya ilmu, kalau dengan harta kita juga nggak punya harta, bahkan kita termasuk orang yang berhak dibantu oleh orang. Nah, nggak bisa memberikan manfaat dengan harta kita. Maka ada cara yang lain, yaitu apa? Dengan tenaga. Dengan tenaga kita, ketika kita melihat ada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita membutuhkan bantuan, maka hendaknya kita ringan untuk memberikan bantuan kepada saudara kita tersebut. Kita lihat saudara kita sedang angkat-angkat barang, kerepotan, bukan kok malah cuma dipandang itu sambil diketawain, malah syukur kapok perakuan, bukan seperti itu ya. Kalau kita tahu ada saudara kita yang kerepotan, maka hendaknya kita bantu dia, meringankan kerepotannya. Dan ini pahalanya besar. Membantu kebutuhan dari saudara kita, ini pahalanya besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an tamshiya ma'akhika fi hajatihi khairun laka min an ta'takifa fi masjidi syahwan. Kata Nabi apa? Wa an tamshiya, engkau berjalan ma'akhika, bersama saudaramu, fi hajatihi, untuk membantu melaksanakan hajatnya, kebutuhannya, khairun laka, itu lebih baik, min anta takifa, daripada engkau beriktikaf fi masjidi, di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, syahran, selama 1 bulan. Nah, jadi kita berjalan bersama saudara kita dalam rangka membantu kebutuhan saudara kita, membantu dengan tenaga kita. Itu kata Nabi apa? Lebih baik daripada iktikaf. Di mana iktikafnya? Di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Orang yang namanya iktikaf apa? Yang namanya iktikaf kan berdiam diri di masjid untuk memperbanyak amal ibadah, ya sholat, ya zikir, ya baca Quran dan sebagainya. Ini iktikafnya di Masjid Nabawi, yang mana di sana tempat yang mulia, yang sholat di sana dibandingkan dengan sholat di masjid yang lainnya berapa kali? 1000 kali. Apalagi di sini selama 1 bulan, berapa kali sholat coba? Ya, kalau sholat wajib saja sehari 5 kali sholat, kali sebulan 30, ya, sudah berapa itu? Belum kalau sholat sunnahnya, pahalanya sangat besar sangat. Belum itu baru sholatnya, belum yang lainnya. Orang yang beriktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi tentu banyak sekali apa? Pahalanya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih ada yang lebih baik dari itu. Apa? Membantu saudara kita. Membantu apa? Saudara kita yang membutuhkan bantuan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, jadi kalau kita melihat ada saudara kita yang membutuhkan bantuan, maka hendaknya kita bantu mereka, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, dan ketika kita membantu saudara kita, berikan manfaat kepada saudara kita dengan tenaga kita, maka yang mendapatkan manfaat bukan cuma saudara kita, tetapi kita juga mendapatkan manfaat. Tadi kita mendapatkan apa? Kebaikan yang lebih baik daripada iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Demikian pula kalau kita mau memberikan bantuan tenaga kepada saudara kita, maka Allah juga akan membantu kebutuhan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka nabi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya.
Nah, barang siapa Pak yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu. Nah, demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang membantu memudahkan orang yang kesusahan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Jadi yang membantu saudara kita yang sedang kerepotan, yang sedang kesusahan, maka apa? Balasannya Allah akan membantu kita di dunia dan di akhirat. Sehingga apa? Urusan kita menjadi mudah, urusan kita menjadi lancar. Apa sebabnya? Karena kita suka membantu orang lain. Nah, jadi manfaatnya juga akan kembali kepada kita. Jadi nggak ada rugi. Jadi kita di dalam agama kita ini diajarkan bukan menjadi orang yang egois, bukan menjadi orang yang mementingkan diri kita sendiri. Nah, sementara pada orang lain cuek, bukan seperti itu. Nah, Islam mengajarkan kita untuk peduli dengan saudara-saudara kita. Kalau ada yang butuh bantuan, kita bantu. Nah, baik, ini yang ketiga, memberikan manfaat kepada saudara kita dengan menggunakan tenaga kita. Dan sekarang bagaimana kalau dengan tenaga juga nggak mampu? Wah, sudah tua, suruh angkat junjung ya nggak kuat. Nanti bisa bantu cuma 10 menit, nanti akibatnya apa? Sakit sebulan misalnya. Nah, nggak bisa bantu dengan tenaga. Maka bagaimana? Paling tidak dengan cara yang keempat, yaitu dengan doa. Itu memberikan manfaat kepada saudara kita dengan doa. Mendoakan agar saudara kita dimudahkan, mendoakan agar saudara kita diberikan kecukupan. Itu paling tidak. Kalau dengan ilmu nggak bisa, dengan harta nggak bisa, dengan tenaga nggak bisa, paling tidak dengan doa. Karena doa seorang muslim untuk saudaranya sama muslim itu termasuk doa yang mustajab, yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa seorang muslim untuk saudaranya itu termasuk doa yang mustajab. Nabi mengatakan, da'watul mar'il muslim li akhihi fi dhahril ghaibi mustajabatun. Nabi mengatakan doa seorang muslim li akhihi untuk saudaranya fi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan saudaranya. Artinya kita mendoakan di belakang orangnya nggak tahu. Orangnya di rumah kita doakan. Di sepertiga malam terakhir, ya Allah, semoga Allah mudahkan si fulan dalam urusannya. Di antara di antara sholat, di antara adzan dan iqamah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan si fulan dalam urusan ini. Ini doa kita untuk saudara kita sama muslim, itu kata Nabi mustajab, dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi ini berdoa berikan manfaat pada saudara kita. Nah, itu dengan berdoa. Masuk dengan doa saja nggak bisa. Tidak modal. Beda dengan ilmu, harus modal ilmu. Beda dengan harta, harus modal harta. Beda dengan tenaga, kita harus punya tenaga. Tapi kalau ini doa, selama kita masih bisa mengucapkan dengan lisan kita, bisa. Apa beratnya? Apa beratnya kita mengucapkan dengan lisan kita? Nah, kalau benar-benar kita adalah saudara dari teman-teman kita, bukan saudara, setiap muslim itu adalah saudara. Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Kalau kita ngaku kita saudara sesama muslim, harusnya apa? Kita doakan dia. Dan jangan sampai hasad menguasai diri kita. Kadang kita nggak mau mendoakan. Sebabnya apa? Ada hasad, ada iri, ada dengki di hati kita. Kita tidak suka kalau orang lain mendapatkan kebaikan. Kita tidak suka kalau orang lain urusannya lancar. Nah, kalau sudah ada iri, dengki pada hati kita, gimana kita mau mendoakan? Dan
biasanya yang menghalangi seorang nggak mau mendoakan itu karena iri, karena dengki, karena hasad. Maka yang seperti itu harus kita jauhkan karena dia adalah saudara kita. Harusnya apa? Kalau dia punya urusan, kita suka kalau urusannya dilancarkan oleh Allah. Sebagaimana kalau kita punya urusan, kita pengen urusan kita itu lancar, maka harusnya seperti itu. Nah, maka juga harusnya seperti itu. Kita ingin agar urusan dari saudara kita itu juga lancar dan dimudahkan oleh Allah. Ini yang namanya persaudaraan antara sama muslim. Nah, baik jemaah rahimani wa rahmatullah, dan demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini, yaitu berkaitan dengan memberikan manfaat kepada orang lain, yaitu dengan yang pertama bisa dengan apa? Ilmu, yang kedua dengan harta, yang kedua dengan tenaga, yang keempat dengan doa. Nah, maka oleh karena itu jemaah rahimahullah, saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada para jemaah sekalian, marilah apa yang sudah kita dapatkan pada kesempatan kali ini kita amalkan, sehingga ilmu kita itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan cuma sekedar tahu saja, tetapi kemudian setelah itu apa? Kita amalkan. Nah, sehingga kita mendapatkan manfaat dari ilmu kita. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu kita. Baik, barangkali demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan kalau kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.